Adab yang pertama buat laki-laki, untuk laki-laki itu memakai busana yang lengkap hingga di bawah lutut sedikit. Dan busana itu bisa disebut dengan berbagai sebutan ya, ada busana muslim, baju koko, kain sarung, dan sebagainya. Dan untuk wanita pada waktu sholat wajib mengenakan mukena. Jadi yang disebut golongan Islam adalah orang yang mengenakan busana untuk sholat, yaitu yang kaum laki-laki banyak sebutannya, tapi yang kaum perempuan adalah mukena, atau dalam bahasa Jawa itu ruku ya. Jadi nilai mukena itu tidak sama dengan hijab atau busana muslimah, sebab banyak orang memakai busana muslimah pada saat sholat tidak ditanggalkan, tidak diganti dengan mukena atau ruku, dan mereka terus melakukan aktivitas tanpa menyembah. Maka saksi dalam kehidupan ini yang akan matur kepada Gusti Allah, akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala perihal jamaah Islam adalah, dan jika Anda mengetahui bahwa nantinya para busana muslim dan mukena serta ruku itu akan menyaksikan kepada Allah, akan memberi kesaksian kepada Allah bahwa seseorang adalah muslim atau muslimah. Maka kepada dunia ini sekarang Anda juga harus bersedia menjadi saksi bagi hati nurani Anda. Anda jangan menghakimi perbuatan seseorang dengan kalimat orang Islam itu jahat jika Anda mempunyai masalah yang dirugikan oleh orang-orang yang hanya mengenakan hijab atau busana muslim. Sebab mereka belum termasuk golongan Islam karena tidak mengenakan busana sholat. Dan jika Anda mempunyai masalah dengan laki-laki berbusana muslim, Anda juga jangan menghakimi bahwa Anda sudah dizalimi oleh kaum Islam, bukan. Untuk menentukan apakah seorang pria muslim atau bukan adalah satu, busana muslimnya, sholatnya, dan konsekuensi terhadap agamanya. Misalnya orang itu tidak memiliki ilmu hitam dan tidak memiliki kegiatan maksiat dan juga kemungkaran, misalnya melacur, minum minuman keras yang berlebihan, kemudian menggunakan sesaji ritual, mengundang syaitan iblis untuk menghancurkan sesama manusia. Dan sulit untuk mengetahui bahwa seseorang itu adalah pria Islam atau bukan, kecuali jika Anda sudah melihat perbuatannya. Maka sebagai langkah yang bijaksana, Anda harus paling tidak mengatakan bahwa saya dizalimi oleh si A, si B, si C. Jangan menyebut Islamnya. Demikian kira-kira. Dan selanjutnya, kaum Islam menjalankan rukun Islam yang ketiga, yaitu berpuasa. Berpuasa itu dimulai dari saat menjelang fajar hingga menjelang matahari terbenam. Dan berpuasa itu di sini
uh, penjabarannya adalah berpuasa di bulan Ramadan untuk wajib bagi seluruh umat Islam. Dan yang rukun Islam yang keempat, kaum Islam itu menjalankan zakat. Zakat itu menggunakan sebagian hartanya untuk diperbantukan kepada kaum-kaum yang miskin, dalam arti kata yang sesungguhnya tidak mampu menopang ekonominya. Mungkin banyak faktor kemiskinannya, yaitu memiliki penyakit dalam, cacat fisik, atau kemudian juga hidup di antara suku bangsa yang berpengetahuan tinggi, yang memiliki sumber daya tinggi, tetapi dia sendiri tidak memiliki sumber daya ilmiah untuk melakukan pekerjaan yang layak mendapat upah. Itu kaum miskin. Dan juga terutama kepada agama Allah, agama Islam yang membutuhkan pembangunan dan pemeliharaan. Kepada agama Islam yang membutuhkan bantuan untuk memelihara maupun membangun kembali, membangun musala baru, masjid baru, atau yayasan agama Islam sendiri. Dan yang konon, yang paling hak adalah beramal atau berzakat kepada keturunan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal itu sangat layak, karena jika dihitung dari jasa Rasulullah SAW tidaklah terukur, sebab Rasulullah mau menyebarkan agama Islam sehingga agama Islam dianut oleh seluruh dunia, dan dunia ini menjadi damai sejahtera karena agama Islam. Maka pada waktu belum sempat memberi upah kepada beliau, keturunannya lah yang layak mendapatkan. Selain kepala agama Islam, konon yang juga berhak dan sangat berhak menerima zakat adalah keturunan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan hal ini dapat kita terima akal, sebab Rasulullah SAW jasanya sangat besar, sehingga umat dunia ini damai sejahtera karena perjuangan beliau menyebarkan agama Islam. Bahkan Allah juga mewajibkan sholawat bagi beliau. Dan jika dihitung dengan upah jasa, maka jasa beliau itu upahnya tidak terkira. Maka jika keturunannya memperoleh harta kekayaan dari sesama umat Islam, itu hal yang benar. Maka carilah para beliau dan beramallah kepada para beliau, walaupun para beliau itu kaya raya. Niscaya uang itu, harta itu akan digunakan untuk jalan yang benar. Dan selebihnya orang Islam, kaum Islam adalah menunaikan ibadah haji jika mampu. Ibadah haji sesungguhnya adalah pertama mencari Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan pendirian Ka'bah dan sebagai pusat hadapan kiblatnya umat Islam untuk menyembah. Yang kedua, keuntungannya ialah mengunjungi makam Rasulullah Muhammad SAW dan para nabi-nabi yang dimakamkan di sekitar Jazirah Arab. Dan tentu para keluarga dan kerabat beliau akan merasa tentram karena memiliki saudara dari seluruh permukaan bumi. Maka insya Allah sholawat itu dan perbuatan haji itu jika dilakukan dengan tulus, dengan tujuan yang benar, maka Nabi Muhammad SAW sendiri yang akan memberi syafaat lebih kepada para haji dan para kerabatnya yang mendukung. Nah, saudara,
Demikianlah sebenarnya umat Islam, jemaat Islam, yaitu kaum-kaum yang sungguh-sungguh melakukan rukun Islam. Dan jika di dunia ini sekarang banyak persoalan, mungkin karena para umat manusia belum bisa mengadili secara bijaksana apakah Pancasila di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan apakah negara Islam di tanah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka saya mengimbau sejak sekarang Anda sekalian untuk memandang kemuliaan agama Islam sebagai rahmatan alamin dan memandang jemaat Islam sebagai yang hak untuk memperjuangkan hidup dan kehidupannya, sebab tujuan akhirnya pastilah melaksanakan rukun Islam yang terakhir, yaitu berhaji. Dan tentu pada sebelum perbuatan haji itu dilakukan, ada kebaikan-kebaikan yang terus-menerus dipancarkan oleh para jemaat Islam itu. Dan kemudian Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam sejak dari Makkah, Madinah, dari Arab sehingga bertebar ke seluruh dunia dan penerusnya. Dan jangan lupa bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW berhadapan langsung dengan para kaum kafir yang benar-benar perbuatannya laknat, durjana, dan merugikan manusia lain sepenuh. Dan jangan lupa juga bahwa di daerah Mesir, di daerah Arab sana, rajanya adalah Fir'aun. Dan Fir'aun masih memiliki keturunan yang juga dilaknat oleh Allah, dan keturunan itu juga termasuk golongan laknatullah, karena Fir'aun minta disembah dan menganiaya orang yang tidak mau menyembah. Dan Fir'aun memiliki pasukan bala tentara yang terdiri dari para tukang sihir, dan para tukang sihir itu sebenarnya adalah syaitan yang kita sebut sebagai syaitan Sabto Palon. Dan Sabto Palon itu merambah Indonesia. Di sana memfitnah Majapahit sehingga banyak penduduk Majapahit mengikuti cara-cara penyembahan yang bukan Hindu, bukan Buddha, tapi cara penyembahan Sabto Palon. Dan karena letak Majapahit itu berada di daerah timur Pulau Jawa, maka di sekitar situ muncul berbagai aliran penyembahan yang bukan dari Hindu, Buddha, ataupun agama Islam, tetapi dari gaya Sabto Palon itu, yang seluruhnya adalah musyrik dan munafik. Dan mengingat keturunan Fir'aun adalah para makhluk yang sangat keji, dan juga para syaitan-syaitan yang menjelma menjadi manusia, termasuk golongan yang keji dan tidak bisa diterima akal kejahatannya oleh manusia normal. Maka di sana berdiri negara Islam yang hukum-hukumnya adalah hukum ajaran agama Islam yang sangat kejam, tetapi kejamnya itu bukan kepada umat manusia, hanya kepada kejahatan laknatullah dan kejahatan para setan Sabto Palon. Dan jika umat manusia bersalah di sana, tentu tidak akan sampai kepada tingkat pencurian, perampokan, pembunuhan, maksiat dan sebagainya, karena umat manusia, apalagi di dekat Ka'bah, yang setiap hari diperdengarkan lantunan Al-Quran, dan bahasa mereka juga bahasa Al-Quran, sangat jauh-jauh dari perbuatan dosa. Jadi dosa adalah bukan dilakukan oleh umat manusia, karena Nabi Muhammad sendiri, Rasulullah SAW, menyebutkan bahwa setiap manusia itu mengenal Allah, takut kepada Allah.
Jadi sudah diperhitungkan oleh Rasulullah bahwa umatnya tidak akan melakukan dosa. Tetapi untuk menjaga kaumnya dari kejahatan para syaitan penerus Fir'aun itu, maka didirikan negara Islam dengan hukum-hukum Islam. Nah, di Indonesia lebih modern lagi hukumnya. Sebenarnya hukum Islam. Tetapi di Indonesia ini, sebelum agama Islam masuk di Indonesia, sudah ada Majapahit. Dan jika orang mengenal Majapahit, harus mengakui Majapahit adalah Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk, Sri Raja Sakertajasa, dan Gajah Mada sendiri. Dan Anda mengetahui bahwa Gajah Mada itu mendiang Mahabharata. Mendiang Mahapati Gajah Mada adalah memiliki aliran yang kalau didefinisikan itu ajaran Buddha, yaitu melakukan suatu kebaikan, dan kebaikan itu pahalanya digunakan untuk memperoleh tenaga, kekuatan untuk membela diri, membela negara, dan membela seluruh asetnya dari kejahatan. Dan apabila Gajah Mada itu sendiri pada waktu itu ada yang membisiki pesan Islam, beliau pasti akan menaat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak rela jika agama yang baik dibubarkan atau tidak diakui sebagai agama milik Allah, karena agama yang baik itu memang asalnya dari firman Allah sendiri. Misalnya dalam surat Yunus, Allah sesungguhnya mencintai orang yang melakukan kebaikan. Jika orang itu dicintai, maka dibebaskan berbuat apa saja sesuai dengan jalan yang benar, asal tidak melebihi batas. Maka Buddha dibiarkan tumbuh oleh Allah sendiri sebagai raja di dunia dan di surga. Itu kesimpulannya. Karena tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang menghalangi kekuatan apapun. Kekuatan apapun tidak ada yang menghalangi Buddha bertumbuh di Indonesia. Kemudian agama Hindu, sudah kami jelaskan bahwa agama Hindu berasal dari perbuatan arwah yang ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga arwah itu ingin menampakkan etikat baiknya dengan berbagai cara-cara yang indah untuk supaya manusia lain merasa terhibur, merasa bersuka cita, dan arwah-arwah itu merasa akan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhir zaman. Jadi tidak ada agama di Indonesia ini yang haram. Dan kemudian jika Anda mengetahui bahwa di Indonesia itu ada terdiri dari berbagai agama, agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, dan agama Nasrani, tentu ada jemaat yang sungguh-sungguh dari jemaat agama Islam, jemaat agama Nasrani, jemaat Hindu, dan jemaat Buddha. Jadi kesimpulannya, yang berhak hidup di Indonesia itu adalah jemaat yang benar-benar sungguh-sungguh adalah jemaat dari agama yang diturunkan oleh Allah, agama yang diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi penuntun hidup umat manusia. Dan selebihnya mungkin ada penduduk, tetapi kalau perbuatannya tidak sesuai dengan agama itu, maka dalam 1 minggu mereka sudah bangkrut. Karena orang akan selalu memfitnah, akan merampok, akan melakukan kejahatan-kejahatan yang jika dihukum denda dan penjara, maka dosa mereka sehari-hari sangat besar dan dendanya juga semakin besar,
ancaman pemenjaranya juga semakin banyak tahunnya, maka mereka tidak memiliki lagi kesempatan hidup untuk bebas di alam. Maka sekarang tentukanlah dalam hati nurani Anda bahwa kebenaran ada di dalam jemaat. Kebenaran jemaat adalah menerima rahmatan alamin Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam, dan agama Islam yang membebaskan segenap agama yang ada di muka bumi ini untuk tumbuh dan menjadi panutan bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan ketika Pancasila lahir, maka muncullah pemerintahan dan tumbuhlah suatu departemen yang juga sebenarnya hukum Islam, cuma yang disembunyikan, hanya hukum itu disembunyikan oleh kalimat-kalimat modern, misalnya demokrasi. Demokrasi adalah musyawarahnya seluruh bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai agama. Kemudian membentuk pemerintahan dan ada hukum. Hukum itu berada di dalam departemen yang menjadi anggota pemerintah. Dan Anda tahu bahwa departemen itu adalah lembaga konstitusi. Lembaga konstitusi itu definisinya adalah hukum yang akan menuntut barang siapa yang melakukan pelanggaran hukum. Tetapi yang targetnya adalah orang asing. Jadi bangsa Indonesia sendiri bebas dari tuntutan hukum, sebab hukum itu dibuat oleh bangsa Indonesia, bukan untuk menghukum sesama bangsa Indonesia, tapi untuk menghukum orang asing. Dan Anda harus memahami orang asing itu apa. Orang asing ialah gelandangan yang sejati yang ada di Indonesia. Contohnya, pasukan Gurkha dari Belanda, mereka tidak punya rumah di Indonesia, tapi mereka mendatangkan ribuan pasukan. Dalam arti kata, mereka hidup tidak mengunjungi sahabatnya di Indonesia, juga keluarganya, maka mereka itu bertualang. Dan bertualang tentu tidak memiliki rumah, tidak memiliki tempat. Dan kalau mereka membangun, tentu tidak ada izin dari pemilik negara ini, yaitu bangsa Indonesia. Dan jika Anda ingin menyebut gelandangan yang sebenarnya, bukan kami, bukan bangsa Indonesia, dan bukan orang yang memperjuangkan Pancasila, dan bukan orang yang hidupnya sehari-hari mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengabdi kepada Pancasila itu sendiri. Jadi jika ada orang menyebut kami adalah gelandangan itu, maka mereka adalah sampah daripada gelandangan yang sesungguhnya. Dan orang asing selain daripada para perampok penjajah dari negara lain, juga orang yang tidak memiliki ideologi yang sama dengan ideologi Indonesia, yaitu komunis, ateisme. Kalau orang yang menggunakan ideologi negara, pasti mereka akan bermusyawarah dengan sesama jemaat, dan jemaat bermusyawarah dengan jemaat agama lain. Dan dalam kehidupan sehari-hari yang dipegang teguh adalah kebenaran, bukan kejahatan. Sehingga mereka akan selalu mendapat keuntungan, karena Allah akan memberi pahala bagi barang siapa yang meninggalkan keharaman. Dan jika orang tidak menggunakan ideologi Indonesia, tentu tidak menyembah Allah, tidak menghormati hukum Allah, akan selalu melanggar hukum Allah. Dan pelanggaran itu berupa perjudian, kemaksiatan, perampokan, pencurian, pembunuhan. Walaupun aparat hukum belum bisa menangkap, tetapi
bangsa Indonesia sudah memutuskan bahwa itu adalah terkena hukuman. Dan tentu mereka sudah tidak memiliki apa-apa lagi pada hakikatnya, baik rumah, tanah, dan keluarganya. Sebab dalam tuntutan hukum tentu mereka sudah terpenjara beratus-ratus tahun dan denda bermiliar-miliar rupiah. Demikianlah orang asing sebenarnya adalah non-ideologi Indonesia atau bukan penganut Pancasila, juga bukan bangsa-bangsa yang datang dengan diplomasi yang baik untuk melakukan kinerja yang baik bagi sesama negara.